Ya, untuk nota perlawanan. Terima kasih. Akan dibacakan sendiri dong. Sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan terkait dengan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait dengan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan bahwa dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai seharusnya jaksa menuntut terdakwa berdasarkan alasan yang jelas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan oleh Roy Suryo. Ya, sementara terkait dengan sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh majelis hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu, berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua yang akan digelar pada hari ini. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemirsa, seorang karyawan toko elektronik tewas akibat lift jatuh dari lantai 3 di pertokoan Roxy Mas Gambir, Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sindo Today. Kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari
Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan dari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Ya tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menanggapi kondisi pasca penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dengan dugaan mega korupsi batubara yang tengah diusut oleh polisi yang diduga melibatkan seorang jaksa agung muda tindak pidana khusus. Menyatakan kekhawatiran yang sangat serius terkait dengan peristiwa ini dan mengecam keras adanya pengerahan pasukan Tentara Nasional Indonesia di dalam intervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Kami melihat bahwa ini adalah tindakan yang inkonstitusional, bertentangan dengan mandat Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan dan bukan menjadi alat pengamanan. Dan ini semua menurut YLBHI tidak lepas dari adanya peraturan presiden terkait dengan penjagaan negara terhadap jaksa yang membuka jalan bagi pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan yang itu tidak sesuai dengan mandat TNI sebagai alat pertahanan. Oleh karena itu, YLBHI mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertanggung jawab terhadap kekacauan hukum yang terjadi hari ini. Sekali lagi, Tentara Nasional Indonesia semestinya tidak dilibatkan dalam urusan keamanan, apalagi dalam program-program pemerintah yang itu membuka jalan pada kembalinya duifungsi ABRI, bahkan hari ini adalah multifungsi ABRI. Untuk informasi lainnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, sidang ini beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Temannya untuk nota perlawanan. Terima kasih. Akan dibacakan sendiri dong. Sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan terkait dengan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait dengan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan bahwa dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai seharusnya jaksa menuntut terdakwa berdasarkan alasan yang jelas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan oleh Roy Suryo. Ya, sementara terkait dengan sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku.